selamat datang di Boba Glamping yang katanya adalah penginapan bubble pertama di Cisarua. Dan kebetulan kita juga orang pertama yang nginep di sini. Plus ini adalah review perdana kita. Jadi semoga bermanfaat. Yuk kita lihat kamar-kamarnya. Nah, ini adalah parkirannya, cukup luas kok. Totalnya mereka punya 3 penginapan. Yang kita mau lihat pertama ini adalah penginapan yang ada di bawah kamar aku. Ini adalah tipe yang Kuria. Kalau punya aku nanti namanya tipe Shiroi. Kalau tipe Kuria ini konsepnya lebih open space banget. Jadi dia bubble-nya itu transparan. Untuk fasilitasnya sama, tetap dapat pergola yang bisa difungsikan untuk duduk-duduk, makan-makan, ngobrol-ngobrol, dan juga dapat kamar mandi yang tertutup. Itu semua di luar dari bubble-nya. Dan juga dapat kolam berenang, tapi ini belum diisi ya airnya. Nah, lihat nih untuk yang tipe Kuria pergolanya emang terbuka gitu karena konsep yang open tadi. Maaf nih, baru pertama ngevlog jadi belibet. Nah, ini untuk dapurnya juga terbuka. Disediain peralatan makannya dan ada pancinya juga, ada buat bersih-bersihnya juga, dikasih sabunnya. Nah, seperti ini tendanya. Jadi kalau misalnya pengen ditutup, ada horden, tapi hordennya di luar dan nanti bubble-nya kalau udah ditiup nih, modelnya tuh transparan. Nah, kalau yang ini adalah kamarnya tipe aku. Letaknya aku kebetulan dapat di tengah. Ini tipe Shiroi. Kita masuk ya. Ini detailnya dari penginapan aku. Yang tipe Kuria tadi yang transparan cuma ada 1, dan kalau tipe yang aku ini Shiroi ada 2 ya. Yang ini bubble-nya lebih ketutup dan tidak transparan seperti tipe yang sebelumnya. Cuma tetap aja kok di atasnya bolong, jadi kalian bisa lihat bintang dan bulan. Tenang aja. Itu di halaman terdapat 2 kursi juga ya buat nongki-nongki di depan kolam berenang. Nah, ini adalah kamar mandinya, bentuknya kayu-kayu gitu. Emang mereka secara konsep agak-agak Jepang-Jepang gitu. Ini juga tulisannya tulisan Jepang. Lihat di dalam ya, bersih banget, model batu-batuan. Cuma untuk gantungan bajunya sih menurut aku kurang ya. Jadi kalau kalian tipe cewek agak ribet, perlu bawa plastik deh ke toilet. Kenapa sih mesti bawa plastik? Karena nggak ada gantungan, cuma ada gantungan handuk. Dan dispensernya itu belum dikasih perbedaan mana sabun, mana sampo. Jadi aku dan suamiku sempet agak bingung. Nah, ini nih aku mau kasih tahu dulu kalau ternyata buka pintu bubble ini tricky. Jadi harus cepet-cepet, kalau enggak nanti bubble-nya kempes kalau kalian pas mau masuk bukanya kelamaan. Tapi juga nggak boleh ditutup terlalu rapet karena nanti bakalan padet banget sampai balonnya kenceng. Jadi harus tetap agak dibuka sedikit. Kalau misalnya nih balonnya udah kenceng banget dan kalian tadi nggak ngasih space buat dibuka, itu balonnya katanya sih bisa terbang. Makanya itu tadi tuh aku tunjukin kalau misalnya balonnya itu di bawahnya diikat pakai tali. Oke, sekarang kita akan masuk ke bubble-nya. Ini maksimal untuk 4 orang. Kalau kemarin aku cuma berdua. Kalau kalian berempat akan ditambahin extra bed. Itu ada TV juga. Dan TV-nya juga udah bisa ada program Netflix-nya gitu sih. Cuma kalian harus masukin ID kalian sendiri. Nah, itu bolongan apa? Itu adalah bolongan untuk angin yang masuk dari pompa sehingga bubble kalian tetap kokoh gitu. Nah, ini ada space di sini, ada 2 bulatan kecil di dalam bubble kita. Kalau aku kemarin jadiin tempat taruh barang gitu. Tapi mungkin kalau kalian nginep sama temen, bisa jadi temennya ditaruh di situ kali ya extra bednya. Walaupun tipe aku yang Shiroi ini ketutup, tapi atasnya tetap kebuka. Jadi malam itu masih bisa lihat bulan dan pagi itu masih bisa melihat pemandangan yang Masya Allah indah banget. Cuma jangan lupa ya kalau udah jam 9, jam 10
tuh cus kabur karena bakalan panas banget di dalam situ. Nanti aku insert foto waktu sempet agak mati lampu ya, jadi bubble kita tuh kempes. Kenapa kempes? Karena si saluran yang tadi itu memasukkan udara untuk memompa balon kan mati tuh pompanya. Nah jadinya kempes kayak gambar yang di insert ini. Tapi tenang, karena masih ada pergola jadi masih tetap nyaman. Lanjut kita lihat dapurnya ya kayak apa. Lagi-lagi tadi aku udah bilang kalau ini konsepnya tuh Jepang-Jepang gitu. Jadi kayak tatami ya, pokoknya yang duduknya di bawah gitu deh. Dan kayu-kayu, terus emang banyak bolongnya jadi adem. Nih, dapurnya bersih banget. Alhamdulillah aku penempat pertama di penginapan ini. Jadi sampai sabun dan gosokan sunlightnya belum dipakai. Untuk dispenser cuma emang karena baru banget juga, airnya masih agak berasa plastik. Tadi lihat kan ya ada kompor gas juga dan itu udah dikasih pancinya. Jadi jangan lupa bawa Indomie, oke? Nah, ini enak banget sih buat nongki-nongki di sini karena beneran adem. Kita tuh sempat mati lampu dan akhirnya kita malah nongkrong di sini. Oh iya, kalau di Bubble itu ya, pagi-pagi banget kayak jam 9 gitu, setengah 10, kalian mendingan siap-siap keluar dan nongki di sini aja karena bubble-nya itu akan kesorot sinar matahari dan panas. Sementara di pergola ini rasanya adem banget, nget. Oh ya, itu ada aqua karena tadi aku nggak bisa minum air dari dispensernya soalnya masih baru banget. Oke, berikutnya aku mau tunjukin kalau misalnya di malam hari dengan harga yang kamu bayarkan sudah mendapatkan barbecue dan alatnya disediakan sama mereka, juga dikasih kipas. Di sini masih terpampangnya jagung ya, tapi nanti di belakang kelihatan kalau ada juga satean daging sama sosis, walaupun dagingnya agak keras sih. Jadi aku mendingan sebenarnya dikasih sosis aja. Di luar itu pun kita dapat welcome drink dan juga dapat dinner. Nah, untuk sarapan karena kemarin aku puasa, sarapannya juga bisa digeser jadi sahur. Jadi kita sekalian dibangunin sahur. Nah, harganya berapa untuk satu villa ini? Kalian boleh cek ke IG-nya mereka. Seingat aku 2,5 juta per malam, tapi lagi ada diskon 50%. Kalau nggak salah sampai tanggal 6 Mei itu jadi 1.250.000. Dan kalau misalnya kalian nginep 2 malam dapat potongan lagi sebesar 10%. Nah, bener nggak tuh informasi aku? Go ceki.ig mereka ya, karena ini first boba glamping di Cisarua. Kayaknya gue rasa bahkan di Jabodetabek. Dan kita sama-sama kasih banyak saran supaya mereka bisa makin the best. Ini berikutnya aku mau kasih lihat pemandangan kalau pagi-pagi, Masya Allah indah banget. Lihat tuh matahari terbit di seberangnya penginapan kita. Dan itu tadi kalau misalnya jam 9, jam 10 panas, ciao, saatnya buat hiking atau trekking tipis-tipis karena pemandangan sekitarnya tuh gokil. Nih ya, ada kebun tehnya adem banget di sini. Dan pas kita jalan-jalan ini kita jadi tahu jalan masuk yang sebenarnya. Nah, sebenarnya itu waktu kamu mau ke sana, pihak penginapannya udah PA sih, kayak ancar-ancar gitu dari Departemen Perhubungan, belok ke kanan dan seterusnya. Tapi tahu sendiri kan ya, Google kadang suka menyesatkan si Gmap itu. Waktu kita nyari Departemen Perhubungan tuh poinnya adanya tuh di Bogor gitu. Jadi akhirnya kita nyari boba glamping yang sesuai di Gmaps, kita ngikutin. Nah, tau-taunya kita tuh dikasihnya jalan belakang gitu. Jadi sebenarnya itu udah deket banget sama penginapan, tapi itu jalannya kurang bisa ditempuh banget sih oleh mobil ya. Nah, pas pagi kita baru tahu nih, ini nih yang ada di frame ini adalah gambar yang sebenarnya jalan yang seharusnya ditempuh. Dan ini mah bener-bener nyaman-nyaman aja, cuma sedikit aja jalan yang agak rusak dan kecil menuju villanya. Kalian bisa lihat di video ini. Kemarin sih kita pakai Ayla, masih mampu lah Aylanya. Cuma kalau emang kalian punya mobil yang lebih tinggi, itu lebih kita saranin sih kayak gitu. Nah, nanti aku akan insert gambar waktu kita salah jalan ya, kayak apa jalannya. Oh iya, villanya itu kan udah menawarkan penjemputan. Jadi kalau kalian sedikit bingung-bingung, langsung aja minta dijemput untuk kayak beriringan gitu menuju ke penginapannya.
Oke, berikut ini aku mau masukin beberapa video yang bisa di-insert dari kemarin. Ini adalah pemandangan ketika hujan rintik-rintik. Ih, cakep banget, dingin. Oh iya, di sana dingin loh, apalagi malam. Wih, mantep banget. Nah, itu juga ada kolamnya. Cuma sayangnya kolamnya belum bisa running karena bocor. Begitu juga dengan 2 penginapan atau 2 kamar lainnya. Sedihnya di situ sih. Nah, kalau ini aku mau tunjukin aja pompa yang menyuplai angin sehingga balon kita tetap kokoh. Ya, jadi untuk room for improvement-nya ya pastinya ini tempatnya udah bagus banget, konsepnya udah bagus banget, tapi nggak apa-apa dong ya kita ngasih sedikit saran supaya kedepannya lebih baik. Kita tahu banget nih karena ini tempatnya masih baru, jadi kayak hal-hal kecil sesimpel misalnya dispensernya kan juga baru banget nih. Jadinya walaupun dikasih air 1 galon, tapi kita tetap beli aqua lagi karena masih berasa dispenser baru, tahu kan? Jadi airnya rasa agak plastik gitu. Terus kayak hal-hal kecil misalnya sampo dan sabun gak dikasih label, ya jadi kita kayak nyium-nyium sendiri. Oh ini kayaknya sampo, ini sabun. Yang paling penting sih sebenarnya yang berikutnya itu adalah roll kabel, soalnya tempat buat ngecasnya itu sedikit, dan kalaupun ada di dalam bubble itu udah penuh dengan buat TV dan lain-lain. Kemudian kalau yang di pergolanya tempat kita itu ada 1 di atas tapi juga udah penuh buat dispenser. Nah, terus untuk servisnya sendiri tuh udah oke banget karena ada penjemputan, terus kita mau minta tolong beli aqua segala macam juga bisa. Cuma kalau misalnya menurut saya privacy itu cukup penting juga. Kita tahu banget kalau misalnya ini tempatnya baru, jadi mungkin masih pengen marketingan. Nah, kita jadi sering banget diminta untuk foto. Pas awalnya saya oke banget karena saya juga narsis, tapi pas berikutnya pas lagi nggak pakai jilbab gitu-gitu agak males juga karena emang sebenarnya kan kita kesini buat santai-santai, kadang juga masih sambil kerja gitu. Saya sendiri sama suami tuh walaupun sekarang perdana bikin vlog, tapi kita tuh tipe yang kayak ada satu momen ngambil gambar, terus cerita-cerita kayak gini, tapi udah gitu selesai. Abis itu kayak ya kita ngobrol, kita misalnya sambil kerja, bener-bener nikmatin kayak gitu. Nah, kalau ini adalah tips buat kamu yang mau nginep di sini. Pertama, bawa roll kabel ya. Tadi udah dikasih tahu di room for improvement. Jadi bisa aja kamu bawa travel charger itu yang kepalanya banyak, terus atau roll kabel yang panjang juga bisa. Kemudian kamu juga kalau misalnya bawa anak kecil, kalau menurut kita nih, mendingan anak kecil yang udah nggak terlalu lari-larian. Soalnya kalau dia keluar masuk bubble, nanti bubble-nya jadi kempes. Kemudian untuk kesini kan udah ditawarin nih untuk penjemputan, ikutin aja deh, karena kalau misalnya ikutin Gmaps bisa jadi kan tahu sendiri ya, Gmaps tuh kadang nyebelin, suka nyasarin. Kayak kita waktu itu malam-malam dipakai Gmaps patokannya lewat jalan kecil belakang. Nah, jadi mendingan kalau udah mau menuju belok ke gangnya, minta aja dijemput, itu lebih gampang dan nyaman. Kesimpulannya adalah ini bener-bener hidden gem banget, hidden gem. Konsepnya oke banget. Jadi kalau misalnya kamu yang jiwanya petualangan, terus kepo banget, pengen jadi yang pertama, langsung aja cepetan nginep di sini. Mumpung lagi ada promo kalau nggak salah sampai tanggal 6 Mei. Cekidot.id mereka Boba Glamping. Tapi kalau misalnya kamu tipe orang yang lebih suka bener-bener full service, kalau liburan tuh pengennya enak terus gitu, mungkin kalian bisa coba kesininya 2 mingguan lagi pas semuanya udah bener-bener full running.